Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nadia selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Ismila Rasanti Sulika dengan NIM B200230289. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Zakat Performance Ratio, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah periode 2017 sampai 2025. Baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitian. Pada slide ini terlihat bahwa total aset perbankan syariah mencapai 980,30 triliun. Pertumbuhan aset tahunannya sebesar 9,88% dan pangsa pasar perbankan syariah sebesar 7,72%. Data ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar. Akan tetapi, angka pertumbuhan yang tinggi saja belum cukup. Bank syariah tetap harus menunjukkan kinerja keuangan yang sehat agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, bahwa kinerja keuangan bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan semata, tetapi juga oleh tata kelola perusahaan dan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada nasabah, masyarakat, dan prinsip syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat apakah GCG, ZPA, dan ukuran perusahaan benar-benar memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Untuk selanjutnya mengenai research gap dan novelty, pertama dari sisi research gap, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Misalnya, pada variabel GCG, Eka Ningsih dan Afkarina menemukan bahwa GCG meningkatkan ROA, sedangkan menurut Harmain dan DKK menemukan tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan. Demikian pula pada ZPR dan ukuran perusahaan, hasilnya juga berbeda-beda antar peneliti. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu hanya menggunakan indikator konvensional tanpa memasukkan dimensi kepatuhan syariah seperti ZPR, serta mayoritas studi mencakup periode pengamatan yang singkat, sehingga belum merekam dinamika jangka panjangnya. Dari gap tersebut, terdapat tiga kebaruan dalam penelitian ini. Yang pertama itu menggunakan periode yang lebih panjang, yaitu tahun 2017 sampai 2025, atau dengan 9 tahun, untuk merekam dinamika industri secara lebih komprehensif. Yang kedua, relevansi dengan regulasi, yakni titik awal 2017 mengacu pada POJK nomor 55 atau tahun 2016 tentang GCG Bank Umum, dan titik akhir 2025 itu berkaitan dengan evaluasi roadmap RP 3S1 tahun 2023 sampai 2027 dari OJK. Ketiga, penelitian ini mendukung pengukuran kinerja berbasis nilai-nilai Islam melalui ZPR yang masih relatif terbatas dalam literatur perbankan syariah di Indonesia. Untuk yang selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu apakah Good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2017 sampai 2025. Yang kedua, apakah zakat performance ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2017 sampai 2025. Ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2017 sampai 2025. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini juga ada tiga, yaitu untuk menganalisis pengaruh GCG, ZPR, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah pada periode yang sama. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat mana faktor yang benar-benar memberikan pengaruh dan apakah pengaruh tersebut positif atau tidak terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya,
Pada bagian tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan te- agensi teori dan Sharia enterprise teori. Eh, Agensi teori menjelaskan hubungan antar pemilik perusahaan pada pihak pengelola atau manajemen. Dalam hubungan ini sering muncul asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pemilik. Karena itu, diperlukan tata kelola yang baik agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan risiko konflik kepentingan dapat dikurangi. Dalam konteks bank syariah, GJK menjadi sangat penting karena tata kelola yang baik dapat meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Jika tata kelola berjalan dengan baik, maka kinerja keuangan bank juga diharapkan menjadi lebih baik. Selain itu, ukuran perusahaan juga bisa berpengaruh karena perusahaan yang memiliki aset lebih besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk mengelola seperti operasionalnya secara optimal. Sementara itu, Sharia Enterprise Theory menekankan bahwa pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan lingkungan. Dalam teori ini, GBR menjadi sangat relevan karena menunjukkan sejauh mana bank syariah menjalankan kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan demikian, GBR bukan hanya angka, tetapi mencerminkan nilai akuntabilitas dan perspektif Islam. Berdasarkan eh, selanjutnya berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis satu menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 2 menyatakan bahwa GPR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 3 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ini disusun karena secara teoritis GJK yang baik dan meningkatkan efisiensi dan pengawasan perusahaan. JPR diduga berpengaruh karena kepatuhan terhadap zakat dapat memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap bank syariah. Sementara itu, ukuran perusahaan diduga berpengaruh bank yang lebih besar memiliki kapasitas aset yang lebih besar untuk mendukung aktivitas operasional dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu, hasil yang ditemukan masih beragam. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa GPR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ada juga penelitian yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun terdapat pula hasil yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel belum sebetulnya konsisten, sehingga masih perlu diteliti lebih lanjut. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain menambah literatur, penelitian ini juga diharapkan mampu memperjelas bagaimana hubungan variabel-variabel tersebut dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada bagian metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan teknik purposive sampling, populasinya penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2017 sampai 2025. Dengan teknik purposive sampling, karena sampel yang diambil harus benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki data yang lengkap. Sampel yang digunakan terdiri dari 6 bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Kriteria pemilihan sampel adalah bank tersebut terdaftar di OJK selama periode penelitian, menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap, dan memiliki data lengkap untuk semua variabel yang diteliti. Dengan 6 bank dan 9 tahun pengamatan, total data yang digunakan itu ada 54. Eh, Sumber data penelitian ini berasal dari
laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi OJK dan website masing-masing bank. Artinya data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat dokumenter sehingga lebih objektif dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari tiga variabel. Yang pertama, good corporate governance yang diukur berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Yang kedua, zakat performance ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur zakat yang disetorkan berdasarkan aset bersih bank syariah dengan ukuran dengan rumus zakat sama dengan zakat dibagi net aset. Kemudian yang ketiga itu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan eh, dan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan melalui berbagai rasio keuangan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan menjadi variabel utama yang ingin dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Variabel kinerja keuangan ini diukur menggunakan ROA dengan yakni laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Untuk selanjutnya mengenai metode analisis data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum data seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari masing-masing variabel. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan analisis. Kemudian untuk menguji hipotesis digunakan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Model yang dipakai adalah regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh GJG, JPA, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank syariah secara parsial. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.